Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bunda Zaman Now, apa kabarnya hari ini? Bagaimana kalian memulai hari ini? Apakah kalian memulainya dengan sesuatu yang mengharukan seperti saya memulai hari ini? Saya bukan tipikal orang yang suka menonton atau sekali-sekali melihat acara bola, apalagi yang sekarang lagi trending adalah mengenai Piala Dunia. Tapi sekali-sekali saya juga suka mengintip ketika suami saya menonton acara bola tersebut. Nah, yang mengharukannya pagi ini adalah ketika saya melihat selebrasi dari salah satu pemain yang merayakan kemenangan mereka dengan mengajak dan bergembira bersama dengan ibunya. Poin penting yang saya lihat di sini adalah bahwa kemenangan tim ini adalah suatu kemenangan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa karena keriduan seorang ibu terhadap perjuangan anak-anaknya di lapangan hijau. Karena keriduan seorang ibu adalah keriduan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, jika kita menginginkan sesuatu, maka mintalah keriduan terlebih dahulu kepada sang ibu agar Yang Maha Kuasa juga ridho dengan apa yang kita kerjakan. Oke, kita kembali kepada topik yang akan dibahas pada video ini. Pada video ini saya akan membahas bagaimana proses perekrutan petugas sensus di Badan Pusat Statistik saat ini. Awalnya proses perekrutan petugas di Badan Pusat Statistik seperti proses perekrutan petugas pada instansi atau kegiatan lain. Namun, karena perkembangan teknologi yang ada, akhirnya ditambah lagi 2 item dalam proses perekrutan petugas sensus atau survei di Badan Pusat Statistik. Di mana proses perekrutan petugas itu sekarang sudah terdiri dari 5 item, yaitu yang pertama, calon petugas sensus atau survei tersebut harus sudah terdaftar terlebih dahulu di aplikasi Sobat BPS. Aplikasi Sobat BPS ini dapat ditemukan di Play Store dan diinstal terlebih dahulu di masing-masing Android yang kalian miliki. Informasi terbaru yang saya peroleh dari aplikasi Sobat adalah bahwa di aplikasi Sobat untuk teman-teman yang sudah mendaftar pada aplikasi Sobat beberapa waktu yang lalu diharuskan untuk mengklik lagi daftar sekarang karena akan ada pengalihan ke login SSO eksternal. Di pengumuman tersebut disebutkan bahwa hal ini akan terjadi dalam waktu dekat. Oleh karena itu, buat teman-teman yang sudah memiliki akun di Sobat, jangan lupa untuk memperhatikan hal ini, apalagi ketika sudah memasuki tahun 2023 nanti. Namun, buat teman-teman yang belum mempunyai akun di aplikasi Sobat, maka juga harus mengklik daftar sekarang untuk membuat akun baru di aplikasi Sobat tersebut. Ikuti saja petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh aplikasi tersebut, isi data yang dibutuhkan, dan foto yang juga diminta pada aplikasi Sobat. Setelah berhasil masuk ke akun Sobat BPS, maka teman-teman juga harus memperhatikan bahwa dalam akun tersebut ada pilihan untuk masuk ke daftar sensus atau survei yang akan teman-teman ikuti. Pilihan kegiatan sensus atau survei ini terletak di bagian kiri atas dari halaman dashboard yang teman-teman masuki. Di mana di bagian kiri atas tersebut ada tanda garis 3, klik saja di sana lalu pilih di bagian daftar sensus atau survei. Ketika rekrutmen petugas sensus pertanian 2023 sudah dibuka, maka di bagian sensus atau survei ini akan muncul perekrutan petugas sensus pertanian 2023. Yang perlu teman-teman lakukan adalah mengklik di bagian sensus pertanian 2023 tersebut. Setelah proses ini dilalui, artinya teman-teman sudah termasuk salah satu calon petugas sensus pertanian 2023. Yang ketiga adalah memasukkan berkas yang diminta ke BPS Kabupaten Kota tempat teman-teman akan mendaftar. Jika bagian pertama dan bagian kedua teman-teman lakukan sendiri di aplikasi Sobat BPS,
Maka di bagian ketiga ini, teman-teman harus menyiapkan berkas yang diminta dan memasukkan berkas tersebut ke BPS Kabupaten Kota tempat teman-teman akan mendaftar. Berkas yang diminta ini pada dasarnya adalah berkas standar ketika kita memasukkan lamaran, seperti surat lamaran, fotokopi KTP, foto atau pas foto diri, dan daftar riwayat hidup, serta fotokopi ijazah yang dimiliki. Dan akan ada kemungkinan mengenai surat pernyataan memiliki Android sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Yang perlu teman-teman garis bawahi adalah bahwa kegiatan sensus pertanian 2023 adalah kegiatan yang pengolahannya menggunakan scanner. Oleh karena itu, ketika surat lamaran yang diminta oleh BPS Kabupaten Kota diharuskan untuk ditulis secara manual, maka teman-teman harus menuliskannya dalam bentuk manual dan dengan huruf kapital semua. Karena jika diminta demikian, ada kemungkinan besar bahwa ini adalah penyaringan awal untuk seleksi administrasi. Karena apa yang teman-teman tuliskan pada surat lamaran atau pada dokumen yang diminta oleh BPS Kabupaten Kota tersebut akan secara tidak langsung menunjukkan bagaimana teman-teman menulis apakah sudah sesuai standar atau belum. Sesuai standar dalam artian standar dalam pelaksanaan kegiatan sensus. Oleh karena itu, ketika ada pengumuman perekrutan petugas sensus pertanian 2023, teman-teman baca terlebih dahulu baik-baik pengumuman mengenai rekrutmen tersebut. Tahapan keempat yang akan dilalui oleh calon petugas sensus pertanian 2023 adalah tes tertulis. Tes tertulis ini akan ada dua kemungkinan. Yang pertama, tes tertulis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, dan yang kedua, tes tertulis untuk menuliskan kembali suatu tulisan yang sudah disiapkan oleh BPS Kabupaten Kota. Untuk tes tertulis ini, teman-teman harus mulai belajar mengenai apa itu BPS, apa itu sensus, dan terutama apa itu sensus pertanian. Karena dengan pengetahuan awal ini akan membantu teman-teman ketika pada saat pendataan nanti teman-teman ditanya mengenai kegiatan yang sedang teman-teman kerjakan. Secara logikanya, ketika teman-teman didatangi oleh seseorang untuk meminta data kepada teman-teman mengenai apa yang mereka tanyakan, dan si pendata tersebut tidak dapat menjelaskan mengenai latar belakang dari kegiatan yang dia tanyakan, maka teman-teman akan merasa curiga dengan apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Nah, di sini pengetahuan yang teman-teman miliki tersebut akan membantu teman-teman untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari responden yang kemungkinan besar adalah responden-responden yang kritis. Lalu untuk tes tertulis, menuliskan kembali tulisan yang sudah dibuat oleh pihak BPS atau istilah lainnya adalah tes tulisan. Maka yang perlu teman-teman lakukan adalah menuliskan saja tulisan tersebut di tempat yang sudah disediakan dengan catatan tulisan yang teman-teman buat sesuai dengan standar kegiatan sensus. Di mana tulisan untuk standar kegiatan sensus adalah tulisan dengan huruf kapital dan juga harus diperhatikan penulisan angka-angkanya. Yang perlu teman-teman ketahui adalah kegiatan sensus adalah kegiatan yang cukup besar. Oleh karena itu persiapannya sudah terjadi dari beberapa tahun yang lalu, termasuk di tahun 2022 ini, di mana kegiatan sensus pertanian 2023 sudah menjalani yang namanya gladi kotor dan gladi bersih pada tahun 2022 ini. Dari dokumen gladi bersih kegiatan sensus pertanian 2023 yang diadakan pada tahun 2022 ini diketahui bahwa standar tulisan ini tidak tercantum dalam halaman pertama dari dokumen sensus pertanian 2023. Jika dokumen kegiatan sensus pertanian 2023 nanti juga sama seperti dokumen gladi bersih pada tahun 2022 ini, maka
kemungkinan besar hal ini akan menjadi suatu kesulitan tersendiri bagi petugas pendata di lapangan. Karena petugas pendata tersebut akan atau harus melihat standar tulisannya di buku pedoman. Proses terakhir yang akan dijalani oleh calon petugas sensus pertanian 2023 adalah seleksi wawancara. Dalam seleksi wawancara, dimanapun kita akan wawancara, biasanya yang ditanyakan atau yang diminta pertama kali adalah kita mengenalkan diri kepada orang tersebut. Atau secara tidak langsung, ini adalah proses kita memperkenalkan diri ketika kita akan mendatangi rumah responden dari kegiatan sensus pertanian 2023. Apalagi akan ada kemungkinan besar bahwa calon petugas sensus pertanian 2023 akan mendata di wilayah yang bukan wilayah tempat tinggalnya. Dalam proses memperkenalkan diri kepada si pewawancara ini, sebaiknya teman-teman perkenalkan diri selengkap-lengkapnya. Dalam artian, teman-teman tidak hanya menyebutkan nama, tapi semua tentang teman-teman. Apakah sudah menikah, apakah sudah memiliki keturunan, apakah sudah bekerja atau mempunyai pekerjaan lain, atau apa kegiatan teman-teman sehari-hari. Termasuk ketika teman-teman adalah ibu rumah tangga. Poin pentingnya ketika teman-teman memperkenalkan diri ini adalah si pewawancara bisa mengetahui apakah teman-teman terbiasa menghadapi orang baru atau tidak. Dan poin penting lainnya adalah untuk menunjukkan seberapa banyak waktu yang teman-teman miliki untuk dapat mengerjakan kegiatan sensus pertanian 2023 nanti. Dalam artian, ketika teman-teman itu adalah seorang karyawan honorer, artinya teman-teman harus mengantor dari pagi sampai jam yang sudah ditentukan. Artinya, teman-teman hanya bisa melakukan pendataan pada sore hari atau pada hari libur. Atau di sisi lain, ketika teman-teman adalah ibu rumah tangga yang hanya di rumah saja mengurus keluarga, artinya teman-teman mempunyai waktu yang cukup banyak untuk melakukan pendataan kegiatan sensus pertanian 2023 pada siang hari atau sore hari. Hal-hal seperti ini akan menjadi pertimbangan si pewawancara untuk memutuskan yang mana yang akan dipilih. Kesimpulan yang dapat saya berikan kepada teman-teman mengenai proses perekrutan petugas sensus pertanian 2023 adalah 5 tahap. Yang pertama adalah tahap teman-teman memasuki atau daftar di aplikasi Sobat BPS. Yang kedua, teman-teman mengklik di bagian daftar sensus atau survei BPS. Yang ketiga, teman-teman memasukkan berkas ke BPS Kabupaten Kota sesuai dengan berkas yang diminta. Yang keempat, teman-teman menjalani yang namanya tes tertulis dan tes tulisan. Dan yang kelima, teman-teman melalui yang namanya seleksi wawancara. Semoga informasi dari saya ini bermanfaat. Teman-teman harus ingat, pemain timnas Maroko bisa berhasil menembus ke babak berikutnya dari kegiatan perhelatan akbar Piala Dunia 2022 ini karena mereka menanamkan dalam diri mereka bahwa mereka bisa melaluinya. Dan akhirnya berkat ridho seorang ibu, berkat ridho ibu-ibu mereka tembus ke babak selanjutnya di perhelatan Piala Dunia 2022 ini. Maka teman-teman juga bisa dengan melakukan hal yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.